Selamat pagi. Oke, materi yang berikutnya adalah materi ke-11. Temanya Financial Leverage and Capital Structure Policy. Oke, ini referensi yang bisa digunakan. Ya, ada 3, tetap nanti bisa dibaca-baca ini. Kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, yang pertama kita mulai masuk ke bagian financial leverage dulu. Jadi kita bisa lihat ya dari ilustrasi gambar di samping ini apa ya? Kita menyebut financial leverage itu sebagai penggunaan pinjaman. Jadi ada kaitannya dengan utang ya. Kita berutang tapi nanti akan digunakan untuk membeli apa gitu ya. Biasanya kalau dalam perusahaan itu akan digunakan untuk membeli aset. Gitu ya, akan membeli aset dengan harapan nanti mendapatkan pendapatan. Ya, ada ya pendapatan yang masuk ya. Kita menyebutnya capital gain. Jadi dari aset baru itu supaya nanti bisa kita membeli sebuah aset mendapatkan pendapatan yang akan melebihi biaya pinjamannya. Nah, seperti kita tahu bahwa modal perusahaan itu memang bisa didapat dari berbagai macam cara ya. Jadi ada yang dapatnya bisa dari saham, dari equity ini ya. Kemudian ada juga yang pinjaman atau utang dari bank. Dan yang berikutnya ada yang dari laba ditahan. Nah, ini yang akan kita bahas yang kedua ini, yang pinjaman ataupun utang dari bank. Nah, kalau di dalam bisnis kita bisa lihat ya, utang itu dibagi 2 ya. Jadi yang pertama itu untuk mendapatkan modal ya. Nah, kita berhutang itu untuk mendapatkan modal biasanya. Tapi ada juga utang itu yang bisa digunakan untuk meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham. Jadi bisa juga ya, jadi berhutang tapi untuk meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham. Nah, kalau untuk yang pertama ini untuk mendapatkan modal, jadi tambahan modal atau suntikan modal, biasanya utang tersebut memang nanti tidak berdampak pada penjualan atau laba dari operasionalnya. Nah, tapi kalau utang untuk meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham, maka ini bisa meningkatkan bagian ya bagi pemegang saham. Tentunya ini akan menguntungkan bagi para pemegang saham. Nah, sekarang kita lihat opsi dalam pembelian aset atau pilihan ya. Biasanya orang kalau membeli aset itu kan memang ada yang dengan menggunakan modal sendiri. Maka kita lihat sebagai pilihan pertama itu adalah menggunakan ekuitas atau pilihan sendiri ya, modal sendiri. Tapi ada juga yang membeli aset itu nanti dengan berhutang ya, dengan berhutang atau juga yang terakhir dengan sewa. Nah, bedanya dengan ekuitas ini, nanti yang kedua terakhir tadi, yang utang dan sewa ini, nanti tentunya akan memiliki pengeluaran ya, memiliki pengeluaran yang biasanya itu lebih rendah gitu ya, biaya tetapnya. Kenapa? Karena berbeda dengan kalau kita beli barang dengan uang sendiri, mungkin dalam bentuk cash gitu ya, langsung punya barangnya. Nah, biasanya itu tentu biayanya akan keluar lebih besar gitu ya, dibanding kalau misalkan kita sewa. Kita misalkan beli rumah, beli tanah langsung pakai uang sendiri cash misalnya 3 miliar gitu ya. Nah, artinya berarti pengeluaran yang dibutuhkan itu sangat besar. Nah, beda kalau tanah ataupun gedung yang kita ingin gunakan itu dengan cara berhutang ataupun dengan cara menyewa. Tentunya maka yang dikeluarkan itu tidak sebanyak kalau kita membeli dengan menggunakan modal sendiri. Nah, ini makanya kalau yang dua ini cenderung lebih rendah biayanya ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menghitung kalau tadi kita menggunakan financial leverage. Jadi leverage itu sebetulnya seperti pengungkit ya, kita melihatnya. Mengungkit menggunakan pinjaman supaya bisa membiayai pembelian aset ya, supaya nanti bisa kita gunakan untuk menambah menambah keuntungan ya. Jadi ada
Di sini ada tiga cara ya. Yang pertama itu adalah dengan short term solvency, jadi menghitung jarak pengambilan keputusan untuk berhutang dengan jangka pendek. Ada juga yang long term solvency, ini yang berhutang jangka panjang. Dan yang ketiga juga dengan menggunakan profitable ratio ya. Kita akan coba satu-satu ini bahas ya. Nah, yang pertama ini short term solvency. Nah, apa itu short term solvency? Jadi intinya kita nanti menghitung ya biaya-biaya jika kita menggunakan hutang jangka pendek. Nah, kali ini kita memerlukan bantuan data dari laporan keuangan. Nah, kita pakai lagi nih data laporan keuangannya ya. Nah, di sini kita menggunakan balance sheet. Jadi ini misalnya contoh adalah laporan keuangan dari nama perusahaannya US Corporation tahun 2011 dan 2012. Nah, untuk cara perhitungan yang pertama, kita bisa melihat yang namanya current ratio. Ya, nah current ratio ini biasanya digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan ya, dalam membayarkan tagihan jangka pendek. Tagihan itu berarti biaya ataupun hutang ya, dalam hutang jangka pendek. Bagaimana nih cara membiayainya? Nah, nanti di sini fokusnya untuk menghitung current ratio itu hanya di dua item saja di sini ya, di current asset dan di current liabilities. Masih ingat ya, current asset ini ada di sebelah kiri atas ini ya, artinya adalah harta lancar. Kemudian current liabilities ini hutang lancar. Jadi nanti datanya ambil dari dua item ini saja, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Rasio ini biasanya menarik bagi kreditor, ya, bagi orang yang mau meminjamkan modal. Jadi kalau misalkan kita perusahaan ini mau meminjam uang, meminjam dana, nah nanti si orang yang akan meminjamkan itu biasanya akan lihat dulu dari laporan keuangan ini dulu. Ya, mereka berhitung dulu kira-kira bisa tidak perusahaan ini nanti membayar utangnya, ya, hutang jangka pendeknya. Kalau dia pinjamkan uang ke kita. Nah, seperti itu ya secara sederhananya. Jadi nanti kita lihat ya, data yang digunakan adalah current asset dengan current liabilities. Oke, gimana cara menghitungnya? Ada rumusnya ya. Nah, rumusnya adalah ini ya, current ratio sama dengan ya current asset dibagi dengan current liabilities. Jadi kita tinggal lihat saja di tahunnya, lalu kita lihat data current assetnya berapa, totalnya ya, total current assetnya berapa. Oke, kita coba menghitung di tahun yang terakhir ya, tahun 2012. Maka kita bisa menghitung di sini current assetnya, kita lihat dulu datanya di tahun 2012 ada berapa di sini, kita lihat ini. Ya, 1403, kemudian current liabilities-nya di tahun yang sama 2012 kita lihat totalnya berapa. Ini $389. Nah, maka kita tinggal bagi ya. Current asset dibagi dengan current liabilities, berarti 1403 ini dibagi dengan 389. Maka kita bisa mendapatkan nilai rasionya ya, 3,6. Nah, ini yang akan dibaca oleh kreditor atau orang yang akan meminjamkan dananya kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Cara kita memahaminya ya seperti ini. Misalnya ya, artinya adalah perusahaan itu mempunyai $3,6 di harta lancarnya ini ya. Setiap dia mau membayar $1 utang jangka pendek. Jadi kalau dia mau membayar $1 saja, dia masih punya utang. Dia masih punya uang di di aktivanya ini, di asetnya, di harta lancarnya itu masih ada uangnya. Nah, jadi dari sini kita bisa pahami bahwa kalau kita mau bayar utang $1 saja dulu ya. Nah, kita masih punya dana ya, masih bisa untuk membayar utangnya. Bahkan lebih ya, kalau kita lihat di sini 3,6.
mau bayar 1, kita kurangi $1 saja untuk membayar utangnya, masih ada lebihnya $2,6. Gitu ya. Jadi kreditor akan senang kalau melihat laporan keuangan seperti ini. Artinya apa? Berarti perusahaan itu mampu membayar utang jangka pendeknya. Nah, gitu ya, dengan current ratio ini. Nah, artinya apa di sini? Tadi sudah kita lihat ya. Sebentar. Nah, artinya perusahaan ini mempunyai 3,6 di harta lancar untuk membayar $1 utang jangka pendeknya. Nah, ini bisa kita lihat di sini maknanya. Bagi kreditor jangka pendek, misalnya supplier gitu ya, misalnya ya, ataupun mereka yang mau meminjamkan dana kepada kita, makin tinggi angka rasionya tadi di sini, maka akan lebih baik ya, lebih baik. Artinya apa? Orang yang akan meminjamkan uang, dia akan yakin bahwa uangnya nanti akan bisa kembali gitu ya. Nah, itu kalau bagi kreditor. Nah, bagi perusahaan pun ya, rasio yang tinggi ini, semakin tinggi nilai rasionya, itu juga artinya perusahaan itu makin liquid. Nah, ingat ya, di materi pertama dulu kalau tidak salah pernah dijelaskan. Kalau perusahaan itu makin liquid, dia artinya seperti ilustrasinya makin tebal dompetnya. Jadi terhindar dari stres keuangan. Jadi kalau misalkan diminta untuk membayar sesuatu, secara mendadak atau darurat gitu, mereka punya cadangannya gitu ya, karena di harta lancarnya ini dia sangat liquid gitu ya. Jadi kalau ini makin tinggi nilainya atau rasionya makin besar, makin bagus ya. Nah, minimal itu memang current ratio itu 1 saja, jangan sampai negatif. Artinya kalau 1 ya memang dia bisa untuk membayar utang jangka pendek gitu, tapi tidak ada kelebihan apa-apa gitu ya. Asal jangan sampai minus. Yang kedua ini ada yang namanya quick ratio. Nah, quick ratio ini maknanya itu adalah seberapa cepat ya dia bisa membayarkan utang jangka pendeknya. Nah, ini kita gunakan rumusnya ini ya. Quick ratio itu menggunakan current asset, tapi ini dikurangi dulu dengan inventory. Ya, baru nanti dibagi dengan current liabilities. Sebetulnya hampir sama rumusnya dengan yang tadi, yang pertama ya, current asset ya. Tapi bedanya ini dikurangi dulu dengan inventory. Kenapa? Karena inventory itu ya atau persediaan itu sifatnya agak sulit dicairkan. Sementara kalau untuk quick ratio itu yang dilihat adalah seberapa cepatnya cair. Gitu ya. Makanya ini harus dikeluarkan dulu karena memang ini relatif lebih lama cairnya, gitu ya. Jadi nanti di sini data yang dibutuhkan adalah current asset ini, kemudian inventory dan current liabilities. Jadi tinggal kita masukkan datanya ke dalam rumus gitu ya. Kita lihat lagi misalkan tahun 2012. Quick ratio nilainya tadi ya 1403 ini ya, dikurangi dengan inventory-nya dulu 555 ya. Baru nanti dibagi dengan 389. Maka didapatlah nilai 2,2. Nah, bagaimana cara membacanya atau memahaminya? Jadi untuk membayar $1 utang jangka pendek, ya, untuk bayar nih $1 utang jangka pendek, gitu ya, masih ada dana sebesar 2,2 di aset cair, ya, di bagian yang harta lancar ini, yang bisa segera dicairkan dengan cepat. Ya, kalau tadi kan yang current aset itu masih 3,6. 3,6 itu masih di dalamnya masih ada inventory. Jadi memang bisa dicairkan tapi tidak cepat. Nah, kalau mau yang ini cepat hanya 2,2 ini gitu ya. Bisa langsung dicairkan. Misalkan dibutuhkan hari ini bisa langsung cair gitu ya. Nah, makanya inventory itu harus dikeluarkan dulu gitu ya. Yang ketiga ada yang namanya cash ratio. Nah, cash ratio ini rumusnya adalah cash dibagi dengan current liabilities. Nanti cara membacanya memang biasanya patokannya dari yang di bawah ini dulu ya. Ini kan tentang current liabilities, berarti untuk membayar hutang jangka pendek, kita butuh cash-nya, nah gitu baru ke atas gitu ya. Nah, ini juga gitu.
Datanya bisa diambil dari cash dengan current liabilities. Kita coba contohnya, lihat di tahun 2012 ya. Nilai cash-nya adalah 160 dibagi dengan current liabilities. Di tahun 2012 nilainya 389. Maka kita bagi menjadi 0,4. Nah, gimana cara membacanya atau memahaminya? Jadi perusahaan ini atau US Corporation ini hanya memiliki 0,4 dolar saja di harta lancar, ya, maksudnya di dalam bentuk cash gitu ya, untuk menutupi utang 1 dolarnya tadi. Jadi maksudnya adalah kalau dari sini berarti kita bisa ambil kesimpulan untuk bayar 1 dolar hutang jangka pendek ternyata nggak cukup ya kalau pakai uang cash saja. Karena nggak cukup sampai 1 dolar ini. Di sini cuma 0,4 saja. Nggak sampai 1. Maka perlu aset yang lainnya gitu ya. Nah, kalau kita mau lihat dari sisi uang cashnya saja ternyata nggak cukup gitu ya. Tidak cukup untuk membayar utangnya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, tadi itu sudah yang short term atau jangka pendek. Nah, utang jangka pendek. Nah, kalau sekarang ini yang jangka panjang. Maka kita menyebutnya dengan long term solvency. Gitu ya. Nah, kalau perhitungan rasio ini ya biasanya digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya dalam jangka panjang. Maka nanti data yang dibutuhkan biasanya ini kaitannya utang jangka panjang, gitu ya. Kita coba lihat ya, pakai rasio apa. Nah, yang pertama kita lihat dulu ya, total debt ratio. Jadi total hutang ya. Di sini ini total debt ratio itu rumusnya adalah total aset dikurangi dengan total equity dibagi dengan total aset. Nah, kita lihat ya, total asetnya itu ada di paling bawah ini. Ya, ini total aset berarti ada di bawah sini. Kemudian dikurangi dengan total equity. Total equity itu artinya total modalnya saja. Modal ya, hanya modalnya saja. Jadi jangan dipakaikan dengan yang di bawah ini. Kalau yang di bawah ini sudah campuran ya. Modal plus utang. Yang ini kan. Nah, kita pakainya yang di sini. Yang bagian modal saja. Nah, mulai dari sini. Ya, ini. Nah, kita coba masukkan ke dalam rumus ya. Rumusnya ini tadi kita coba yang hitung tahun 2012 ya. Maka di sini total aset kita lihat tahun 2012 nilainya adalah 3112 ini. Kemudian dikurangi dengan total equity. Total equity ini berarti adanya di sini ya. Oke, waalaikumsalam. Jadi adanya di bagian 2012 ini 2269. Nah, kita kurangi dulu ini ya. Total aset dikurangi ini baru dibagi dengan total aset. Maka dapatlah nilai 0,27. Nah, 0,27 ini gimana cara memahaminya? Jadi dari setiap total aset, ingat ya, bacanya selalu dari bawah nih. Dari 1 dolar saja total aset yang dimiliki itu ya, di dalamnya itu ada sebesar 0,27 hutang jangka panjang gitu ya, ada 27 hutang gitu ya. Nah, berarti masih ada ya hanya 27% maksudnya ya. Jadi dari aset yang dimiliki oleh si perusahaan ya 27%-nya itu dalam bentuk utang gitu ya. Nah, berarti kan masih lebih banyak dalam bentuk modal ya. Ya, sisanya kan berarti 73% yang dalam bentuk modal di sini. Ya, jadi ini bisa dilihat masih bisa untuk bayar utang gitu ya, karena modalnya masih lebih besar gitu. Nah, ini pun juga bagus ya bagi kreditor kalau melihat laporan keuangan ini dengan menggunakan rasio tadi ya, total debt ratio. Masih aman gitu ya, perusahaan ini masih aman gitu. Nah, lalu kalau pakai rasio apa lagi? Yang kedua, long term debt ratio. Ya, rumusnya ini. Long term debt berarti hutang jangka panjang dibagi dengan hutang jangka panjang tapi ditambah dengan total equity. Nah, kita cari dulu datanya.
long term debt itu utang jangka panjang ya. Berarti ini ada di sebelah kanan. Nah, kemudian total equity, total modal tadi ya, di bagian bawah sini. Ada datanya di sini ya. Coba kita masukkan ke tahun 2012 ya. Berarti hutang jangka panjang tahun 2012 ini 454 ya. Dibagi dengan, nah yang bawah ini dijumlah dulu ya. Hutang jangka panjangnya tadi ini 454 ditambah dengan total equity-nya 2269. Nah, ini di total dulu berapa? Jadi baru nanti dibagi ya. 454 dibagi dengan total ini. Maka dapatlah nilai 0,17. Nah, kalau sudah dapat ini baru kita buat ininya, artinya atau maknanya. Ya, jadi dari $1 modal ya, total modal tadi ini dari $1 saja yang dimiliki itu di dalam itu ada sebesar ini 0,17 ya dolar dalam bentuk utang jangka panjang gitu ya. Artinya hanya 17% saja yang dalam bentuk utang. Masih hampir sama dengan sebelumnya tadi ya. Jadi porsi utang itu kecil gitu. Masih lebih banyak porsi modalnya. Di sini hanya 17% nih, utang jangka panjang ya. Tapi utang jangka panjang itu hanya 17% saja. Jadi kita bisa lihat di sini berarti utang jangka panjang itu relatif lebih kecil dibanding utang jangka pendeknya gitu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang cara yang ketiga. Tadi jangka pendek sudah, jangka panjang sudah, terus yang ketiga, profitable ratio. Nah, biasanya kalau analisis rasio ini untuk melihat keuntungannya nih, keuntungan yang didapat perusahaan dari hasil penjualan. Nah, gitu ya. Ini kaitannya dengan yang tadi ya, tujuan yang pertama untuk melihat penjualannya. Nah, di sini data yang dibutuhkan biasanya laporan keuangan rugi laba, income statement ya. Nah, kita lihat dulu rumusnya apa ya. Yang pertama kita bisa pakai rasionya adalah profit margin. Datanya di sini yang kita butuhkan adalah net income ini dengan penjualannya atau salesnya. Nah, ini kita tinggal bagi ya, dari net income ini kita bagi dengan salesnya. Oke, kita lihat ya. Coba kita masukkan di tahun 2012 tadi. Ya, datanya adalah 412 dibagi dengan 1509. Maka dapatlah 0,27. Nah, dari sini baru kita maknai. Apa nih maknanya? Ya, jadi ternyata dari $1 saja hasil penjualan, ingat ya, bacanya kan dari bawah ini. Dari $1 penjualan ini, ya, maka kita mendapatkan margin keuntungannya tuh sebesar berapa sih, gitu ya. Nah, gitu. Ternyata ini marginnya. Ya, margin keuntungannya itu adalah 0,27. Berarti ini kalau 0,27 ini nggak sampai $1 ya. Karena ini 0, kan. Berarti nggak sampai $1. Hanya 27 sen saja. Ya, ini kalau $1 penjualan. Sementara ini kan 1000-an ya. Nah, maka bisa dibayangkan. Nih, keuntungannya menjadi 412 gitu. Nah, itu ya. Dari situ juga kita bisa lihat. Nah, yang kedua nanti kita bisa melihat yang namanya rasio ini, ROA, Return on Asset, ya, ROA, gitu ya. Nah, ini rumusnya adalah net income dibagi dengan total aset. Berarti ini kita perlu 2 laporan keuangan ya, karena di sini net income ini adanya di income statement, sementara total aset ini adanya di balance sheet ya, makanya harus pakai dua-duanya laporan keuangannya. Nah, ini akan menarik nanti ya cara membacanya nih ya. Jadi kita masukkan dulu datanya, misalnya tahun 2012 ya. Net income-nya tadi berapa? 412 ini ya. Kemudian total asetnya di tahun 2012 ini nilainya adalah 3.112. Maka kita bagi dapatlah nilai 0,13. Nah, artinya dari $1 aset saja yang ada di sini gitu ya, itu kita bisa menghasilkan keuntungan sebesar 13 sen.
Nah, ya, diingat-ingat nih, dari $1 aset ya yang kita beli itu nanti menghasilkan keuntungan 13 sen. Jadi ini penting bagi pemegang saham, gitu ya. Ini bagi pemegang saham. Jadi kalau misalkan pemegang saham itu mau menanamkan sahamnya, gitu ya, untuk dibelikan aset. Jadi diingat ya, kata kuncinya untuk dibelikan aset, gitu ya. Maka dia akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,13. Ya, kalau dia misalkan beli $1 saja, nanam itu ya untuk beli aset $1, maka dapat keuntungannya sekian. Nah, ini biasanya dibutuhkan oleh pemegang saham, pakai rasionya ROA, gitu ya. Oke. Nah, yang kedua ini juga tidak kalah menarik ya, namanya return on equity (ROE). Rumusnya net income dibagi dengan total equity. Kalau tadi kan dengan total aset, kalau ini dengan total equity, makanya di sini ada E ya, equity, gitu ya. Maka datanya kita pakai net income dengan total equity sini, yang di sini, ya, yang bagian total modalnya saja. Kita masukkan coba ke dalam data ini tahun 2012, ya, net income-nya 412, ya, kemudian total equity-nya adalah 2.269, maka didapatlah 0,18. Artinya dari $1 equity atau modal yang ditanam, ya, ini modal yang ditanam gitu ya, menghasilkan keuntungan 18 sen, ya, $0,18. Ini dia, $0,18. Hanya 18 sen gitu ya. Dari $1 equity yang ditanam, ini kalau kita misalkan si pemegang saham ingin menanamkan dananya untuk menambahkan modal, ya, kata kuncinya nih untuk menambah modal, ya. Kalau tadi untuk beli aset, gitu ya. Ini beda. Ya, dia menanamkan saham untuk menambahkan modal, gitu ya, menambah equity, maka dia akan mendapatkan keuntungan sebesar 18 sen dari $1 yang dia tanam. Nah, gitu ya. Nah, jadi bedakan ya, ROA itu kalau dia beli saham untuk membeli aset, nanti perusahaan itu mau beli aset, berarti dapatnya tadi 13 sen, gitu ya, $1. Nah, kalau yang ini dia nanam saham, nah oleh perusahaannya itu untuk menambah modal, maka dia dapatnya 18 sen. Bisa kita lihat ya bedanya ya. Nah, oke, kita lihat seperti ini bedanya. Kalau tadi pakai ROA, dia nanam $1 di sini pakai ini hasilnya 13 sen. Artinya dari $1 yang ditanamkan pemegang saham, dia akan dapat 13 sen saja. Ya, kalau ini mau dibelikan aset. Nah, kalau yang di sini dia nanamkan $1 itu tapi untuk menambah modal, ya, maka dia dapatnya 18 sen. Jadi kita bisa lihat ya, kira-kira lebih menguntungkan yang mana gitu ya. Nah, lebih menguntungkan yang ROE ya, karena kalau dia mau lebih besar dapatnya gitu ya dari $1 saja. Kan kita nggak mungkin kan misalnya kalau beli saham cuma $1 gitu, pasti lebih dari itu. Ya nanti berarti tinggal dikali lipat aja gitu ya. Dari 18 sen itu kali lipat berapa lembar saham yang kita beli gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini ilustrasi penguatan pemahamannya seperti ini. Jadi misalkan gini, ada dua perusahaan. Ini perusahaan X, ini perusahaan Y, gitu ya. Nah, dua-duanya perusahaan ini dia mempunyai aset sebesar 100 juta. Sama nih, 100 juta. Cuma bedanya ya proporsinya. Kita lihat. Kalau yang perusahaan yang pertama ini ya 100 juta itu modalnya atau beli asetnya itu, yang 20 jutanya itu dengan berutang. Adik nih, berutang ya. Nah, yang 80 jutanya dia menggunakan equity atau modalnya gitu ya. Jadi ini perusahaan X. Nah, kalau perusahaan Y itu dia 50-50. Jadi separuh-separuh ya. Separuh berhutang, separuh
modal sendiri gitu misalnya. Kalau yang perusahaan X ini dia lebih banyak modal sendiri, utangnya kecil gitu ya. Nah, setelah beroperasi misalnya di sini kita lihat bahwa net income-nya ataupun labanya ya perusahaan X itu mendapat nilai net income-nya ternyata lebih tinggi 20 juta dibanding perusahaan Y. Perusahaan Y ini mendapatkan net income-nya 15 juta. Nah, berarti kita bisa hitung di sini ya, kita bisa lihat ya. Dengan menggunakan hitungan ROA tadi, maka si perusahaan X itu dia akan mendapatkan nilai ROA-nya adalah 20%. Nah, dengan rumusnya tadi seperti ini kan, net income ini dibagi dengan total aset, dibagi dengan 100 juta. 20 juta dibagi dengan 100 juta. Ya, maka nilainya ROA-nya 20%. Sementara perusahaan Y ya, dia ROA-nya berarti di sini net income-nya dapat 15 juta dibagi dengan total asetnya 100. Maka mendapat ROA-nya 15% saja. Nah, kalau dari ROE kita lihat ya. Nah, dari ROE-nya ini net income ini dibagi dengan total equity-nya saja. Jadi yang diambil equity ini saja. Ya, 20 juta dari modal sendiri ya. Kita lihatnya ya dari modal sendiri ya. Sekali dari modal. Ini 20 juta dibagi dengan 80, ini bagi ini ya, dapatlah 25%. Nah, kalau perusahaan Y dia 15 juta dibagi dengan 50 juta, maka dia dapatnya 30%. Jadi kita lihat ya, kalau untuk perusahaan Y ternyata dengan menggunakan perhitungan rasio ROE dia mendapat lebih besar di sini ya. Nah, kita bisa lihat nih, kedua perusahaan ini kan memiliki total aset yang sama besar 100 juta, namun beda proporsi antara utang dan modalnya. Ya, kita lihat sini. Rasio ROA yang didapat perusahaan X ini ya, dia dapat 20%, artinya lebih besar dari perusahaan Y sebesar 15%. Artinya apa? Dengan modal yang sama 100 juta tadi ya, dalam bentuk aset gitu ya, maka perusahaan X ini bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Artinya bagi penanam orang yang mau menanamkan saham ya dalam bentuk untuk pembelian aset, dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar di sini, gitu ya, menghasilkan keuntungan bersih yang lebih besar. Nah, dengan perhitungan ROE, rasio return on equity, yang diperoleh oleh perusahaan X itu 25%. Artinya lebih kecil dibanding perusahaan Y yang ini 30%. Artinya apa? Jadi dengan menanamkan uang atau dana ya bagi si pemegang saham untuk menaikkan modal ya, untuk menaikkan modal di sini agar lebih banyak ternyata menghasilkan keuntungan yang lebih kecil dibanding perusahaan Y. Jadi kalau megang saham nanti bisa pilih ya, mau yang mana nih, mau untuk beli aset atau mau beli untuk menaikkan modal, gitu ya. Kalau untuk menaikkan modal bisa kita lihat di sini ya, untuk menaikkan modal perusahaan Y ini lebih besar keuntungannya. Karena apa? Lihat sini ya, lebih besar nilainya 30% di sini ya, dibanding kalau yang perusahaan X gitu ya. Nah, jadi dari sini nanti bisa bagi pemegang saham itu bisa diperkirakan, dihitung lagi kira-kira mana yang lebih menguntungkan gitu ya, menanamkan saham untuk meningkatkan modal atau untuk membeli aset gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk latihan, nah ini ada kuisnya. Nanti ini silahkan dikerjakan. Nah, ini ada laporan keuangannya tahun 2019. Ini tahunnya saya bikin satu saja ya, tahun 2019.
Nah, nanti dari laporan keuangan ini silahkan kalian tentukan ya, bagaimana perhitungan perusahaan dalam membiayai financial leverage-nya, utang jangka pendek dan utang jangka panjangnya dengan rasio-rasio tadi, lalu buat kesimpulan akhir Anda. Gitu ya. Oke, sekian materi dari saya. Nanti hasil hasil dari kuisnya ini nanti silahkan dikumpulkan kepada ketua kelas. Nanti ketua kelas nanti tolong disimpan di meja saya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.